Guys, jumlah maksimum pinjaman di aplikasi ini adalah 6 juta rupiah. Bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi ini, nonton terus video ini sampai selesai. Karena di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi ini hingga cair ke rekening kalian. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan ke kalian satu aplikasi pinjaman online atau pinjol yang mudah cair dengan bunga rendah dan sudah pasti tenor yang panjang. Untuk mendapatkan pinjaman online yang mudah ACC dan mudah cair, itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari aplikasi pinjaman online dan mengisi semua data yang diminta aplikasi pinjaman online tersebut agar kita mendapatkan limit pinjaman. Setelah kita mendapatkan limit pinjaman, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Jadi, sangat mudah mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Dan tentunya, kita juga harus melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh setiap aplikasi pinjaman online. Untuk pinjaman online terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Untuk aplikasi pinjaman online yang legal, sudah pasti terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sementara pinjaman online yang ilegal dipastikan belum terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK. Jadi, terserah kalian mau pilih yang mana, pinjaman online yang legal atau pinjaman online ilegal. Khusus yang ilegal, kalian pun boleh memilih mau dikembalikan atau tidak. Hal tersebut seperti himbauan dari Kominfo yang mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena pinjaman online ilegal tersebut tidak memiliki dasar hukum sehingga proses pinjam-meminjam dianggap tidak sah. Ada banyak artikel yang mengangkat informasi dari Kominfo terkait status pinjaman online ilegal ini. Misalnya, salah satunya yang saya bacakan ini dari CNN. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal tidak wajib melunasi hutang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Secara hukum, hutang yang ada di pinjol ilegal memang nggak perlu dilunasin. Soalnya, transaksi itu nggak sah di mata hukum. Tulis akun Kominfo dalam unggahan Twitter beberapa waktu lalu. Kominfo menjelaskan, baik secara perdata dan pidana, hutang di pinjol ilegal tidak sah. Secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam KUP pasal 13. Kemudian, status ilegal yang disematkan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis membatalkan perjanjian antara kedua belah pihak di mata hukum. Secara pidana, aktivitas yang dilakukan pinjol ilegal melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368 tentang melakukan tindak pemerasan. Tidak hanya itu, aktivitasnya juga melanggar KUHP pasal 335 tentang melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Terakhir, Kominfo menilai aktivitas pinjol ilegal juga melanggar Undang-Undang ITE dan mengancam hak dan perlindungan konsumen. Guys, aplikasi pinjol yang saya rekomendasikan ini terbukti bisa mencairkan dana pinjaman yang ada di aplikasi ini. Dan tentunya di sini Anda perlu menyediakan KTP dan buku rekening. Di aplikasi pinjol ilegal ini, bahkan jika data Anda sudah rusak sekalipun, aplikasi pinjol ini masih bisa mencairkan pinjaman kalian. Aplikasi yang aku rekomendasikan kali ini adalah Money Cepat. Langsung saja kita ke Play Store, kita ketik Money Cepat. Nah, kita bisa lihat bersama di sini, aplikasi Money Cepat Uang Kilat ini sudah memiliki 4,6 bintang dari 3.000 ulasan dan telah di-download kurang lebih sebanyak 50.000 kali. Langsung saja kita install. Kalau sudah, langsung kita buka. Nah, di sini ada permohonan izin. Jadi Money Cepat perlu mengumpulkan beberapa informasi pengguna untuk membantu tim pengendalian risiko, membuat keputusan pengendalian risiko, dan evaluasi kredit.
Jadi tujuan pengumpulan data pribadi pengguna ini yang pertama untuk memeriksa bahwa pengajuan yang Anda lakukan adalah menggunakan informasi Anda yang sebenarnya, bukan orang lain yang menggunakan identitas Anda. Kemudian informasi pribadi pengguna dikumpulkan hanya akan digunakan penyedia pinjaman untuk melakukan penilaian dan analisa pemberian jumlah pinjaman. Kemudian melindungi atau mencegah penipuan atau potensi penipuan atau transaksi yang tidak sah. Selanjutnya, untuk pengembangan aplikasi mobile kami sehingga selalu memenuhi kebutuhan pengguna kami di masa depan. Langsung saja kita scroll dan klik setuju. Nah, selanjutnya izinkan MoneyCepat mengakses lokasi perangkat ini. Kemudian jumlah maksimum pinjaman 6 juta rupiah. Klik ambil sekarang. Nah, lanjutkan dengan login menggunakan nomor telepon. Kemudian kita klik masuk. Nah, selanjutnya kita masukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke nomor telepon. Klik izinkan. Dan selanjutnya menyetel kata sandi. Kalau sudah, kita klik benar. Nah, kemudian izinkan MoneyCepat mengakses kontak. Klik izinkan. Izinkan mengelola panggilan telepon, klik izinkan. Mengakses foto dan media di perangkat. Nah, kemudian klik ambil sekarang. Nah, MoneyCepat mengirim SMS dan melihat SMS. Lanjutkan. Nah, di sini MoneyCepat meminta kita untuk mengisi nama bank dan nomor rekening. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita sudah memiliki jumlah pinjaman Rp1.600.000. Kemudian kita klik menyetujui pinjaman. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memverifikasi wajah. Izinkan MoneyCepat mengambil gambar dan merekam video. Klik saat aplikasi digunakan. Selamat, pesanan Anda telah berhasil. Tinjauan akan selesai dalam 30 menit. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.